warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianita, NIM 1930201245 dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu praktik mengajar Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah oleh dosen pengampu Ibu Haniatus Holikah, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba, ya anak-anak ibu udah sarapan belum? Udah, Bu. Udah? Ibu mau tes semuanya pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak kalau misalnya ibu bilang apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sudah sarapan, sudah semangat juga ibu lihat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca Doa. Membaca doa. Coba Marsha pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu ya. Marsha, Hadir, Bu. hadir. Rio, Nggak hadir, Bu. mana dia? Sakit, Bu. Sakit. Oke, nanti Marsha hadir. Rio hadir ya. Nah, Marsha tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Jadi kita akan belajar tema tentang daerah tempat tinggalku. Pinter. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tanya sama Marsha. Marsha pernah nggak baca buku cerita? Pernah, Bu. Cerita apa itu? Frozen. Frozen. Kalau misalnya cerita tentang tempat tinggal daerahnya Marsha pernah nggak? Pernah, Bu. Apa? Si Paitida. Oh, si Fedida. Berarti itu dari Batu Raja. Kogen komrik dulu ya. Iya, Benar? Bu. Oke, coba ibu mau tanya, Marsha tahu nggak cerita fiksi? Nggak tahu, Bu. Cerita fiksi belum tahu? Belum tahu. Ibu jelasin. Oke. Kapan tulisnya? Bagus dulu ya. Bu. Jadi, cerita fiksi itu merupakan karya sastra yang berisi rekaan atau didasari oleh angan-angan. Mengerti? Mengerti, Ibu Bu. tulisnya di sini ya. Cerita fiksi. Cerita fiksi. Nanti kan ya Marsha, cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita yang berisi cerita Rekayasa. rekaan ya. Atau rekayasa bisa, rekaan saja ya. Rekaan. Ini cerita fiksi ini didasari dengan angan-angan. Didasari dengan angan-angan. Cerita fiksi ini juga bukan didasari dengan cerita nyata, Marsha. Jadi cerita fiksi ini berisikan imajinasi seseorang yang membuatnya seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Selain cerita fiksi, tahu nggak Marsha ciri-ciri cerita fiksi? Belum tahu? Ini tadi salah satunya. Ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Itu ini merupakan ciri-cirinya. Cerita rekaan.
cerita reka. rekan, Itu ciri-cirinya ya Marsha. ibu, Yang kedua, ciri-ciri dari cerita fiksi yang keduanya yaitu bertujuan untuk menghibur, ibu, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu cerita. Dengan menceritakan, ceritakan suatu cerita, nah pintar, menceritakan cerita. Jadi cerita fiksi itu dibuat bertujuan untuk menghibur sang yang membaca seperti itu. Ngerti? Lalu ciri-ciri selanjutnya itu disajikan dalam alur cerita. Di apa? disajikan Disajikan dalam dalam alur cerita, alur cerita. Seperti itu. Ngerti nggak? Disajikan dalam alur cerita. Ngerti? mengerti bu, Saya kurang cukup ngerti ya. Nah, sesudah Ibu menjelaskan tentang cerita fiksi, Ibu menceritakan ciri-ciri juga cerita fiksi. Kira-kira Marsha tahu nggak apa saja unsur-unsur dari cerita fiksi? nggak tahu bu, Nggak tahu? Jadi unsur-unsur dari cerita fiksi itu yang pertama itu tema. Tahu nggak tema apa? judul cerita, Ya, pinter. Jadi tema yang pertama itu dasar cerita atau suatu yang jadi pokok terbentuknya suatu cerita ya. Yang pertama tema, tema. Yang kedua itu pertokohan. Tahu nggak Marsha pertokohan? Apa tokoh? tokohan, nggak tahu bu, Nggak tahu ya. Jadi tokoh itu pemeran Marsha. Pemeran dalam suatu cerita. Ngerti? mengerti bu, Tokoh. Apa tokoh tadi? pemeran dalam satu cerita, Benar. Yang ketiga, perwatakan. Jadi perwatakan itu merupakan sifat yang dimiliki oleh si tokoh, Nah, karakter. Oke, sifat atau karakter. Yang keempat, latar. Masih tahu nggak latar apa? Apa? Latar itu tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi latar itu merupakan unsur-unsurnya. Apa tadi latar? tempat suatu cerita, Tempat terjadinya suatu peristiwa, Nah, benar. Yang terakhir yaitu amanat. amanat, Pasti Mas tahu kan amanat apa? Apa amanat? amanat itu yang diperintahkan, Apa? Nggak tahu? Jadi amanat itu merupakan pesan moral. orang, Pesan moral dari cerita fiksi tersebut. Cerita yang ingin kita sampaikan oleh pengarang itu ada amanatnya, pastikan ada pesan moralnya dari cerita tersebut. Seperti itu Marsha. Sudah paham? sudah paham, Oke, Ibu hapus dulu ya. Kalau sudah paham? Sudah paham? insya Allah. Pintar. Marsha, Ibu mau tanya, tokoh itu apa? Tadi Tokoh itu yang memerankan atau Mhm. yang Ya, pemeran seperti itu ya, pemeran Ya. dalam suatu cerita. cerita, Nah, Ibu kasih penjelasan tentang tokoh ya. Tokoh itu merupakan, perhatikan ya, pelaku yang menggemban peristiwa dalam cerita fiksi. Jadi tokoh itu merupakan apa? pelaku Yang mengemban peristiwa di dalam cerita fiksi atau tokoh atau pelaku atau pemeran dalam suatu karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada kegiatan alur, akhir. Jadi tanpa tokoh, cerita itu nggak bakalan nggak bakalan sampai sampai akhir seperti itu. Marsha, jadi tokoh ini dibedakan menjadi dua.
Yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu. Pembantu. Nah, tokoh yang utama itu yang paling penting pemerannya. Oke? Oke. Kalau pembantu itu hanya sebagai pembantu saja, seperti itu Masya. Ada dua ya, tokoh utama dan tokoh Pembantu. Pinter. Masya, jadi di dalam tokoh ini pasti ada perwatakan. Masya tahu nggak perwatakan itu apa? Tahu. Tahu? Jadi perwatakan itu ada yang antagonis, pemeran antagonis. Yang kedua ada pemeran protagonis, belum tahu ya Masya. Dan yang ketiga itu pemeran tritagonis, seperti itu. Ada 3 perwatakan dalam tokoh. Ibu jelasin. Jadi kalau protagonis itu tokoh protagonis tokoh utama yang berwatak Baik. Nah, jadi protagonis itu tokoh utama yang berwatak baik. Masya pernah nggak nonton film, terus baca cerita? Pasti Masya pernah kan? Ada yang jahat, ada yang baik pemerannya. Nah, kalau protagonis ini merupakan tokoh utama yang berwatak Baik. Nah, jadi kalau misalnya Masya lihat ada di cerita itu merupakan protagonis kalau misalnya ini tokohnya baik. Yang kedua itu perwatakan yang tokoh kedua itu protagonis. Protagonis, antagonis. Lawan kata dari tokoh sini. Antagonis. Tokoh menjadi lawan. Tokoh yang menjadi lawan tokoh utama. Nah, kalau antagonis ini dia berwatak jahat. Seperti misal film, tahu nggak film Bawang Putih Bawang Merah? Tahu, Bu. Anak tiri dan anak kandung ya. Jadi kalau bawang putih itu yang mana? Yang bawang putih? Bawang putih atas. Yang atas, yang protagonis. Karena bawang putih itu Baik. Kalau bawang merah antagonis. karena Jahat. pintar sudah mengerti. Nah, ini yang ketiga, ini tritagonis. Tritagonis. Tokoh pembantu. Nah, dia ini merupakan penengah suatu cerita. Paham? Ini baik, ini jahat, ini penengah dari mereka berdua, bisa seperti itu. Nah, Masya, nanti kita akan belajar mengidentifikasi watak dan tokoh dari cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Tahu nggak cerita rakyat itu apa? Tahu. Belum tahu? Ibu hapus dulu ya. Ibu mau tulis tentang cerita rakyat. Biar kalian paham. Kalau nggak ditulis kalian suka nggak paham. Jadi cerita rakyat itu salah satu jenis dari cerita Fiksi. Salah satunya ini ya. Jadi cerita rakyat ini salah satu jenis dari cerita fiksi yang sudah berkembang di suatu daerah. Nah, ini biasanya cerita tentang asal-usul seperti itu. Asal-usul Danau Toba. Nah, itu merupakan cerita rakyat, Masya. Nah, anak-anak, coba buka bukunya halaman 35. Sudah? Sudah, Bu. Kalian lihat itu cerita tentang apa? Asal mula telaga warna. Asal mula telaga Warna. Coba Ibu mau kalian baca cerita tentang asal mula telaga warna. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Yuk dibaca, dipahami. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Coba kalian sudah belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Tadi Ibu suruh kalian mengidentifikasi tokoh dan perwatakan dari cerita asal-usul Asal-usul telaga warna. telaga warna. Ibu
mau tanya nih, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal-usul Telaga Warna? Prabu Suwartalaya, Ratu Permana, Iya, Putri Gilang Rukima. pinter. Coba Coba watak dari putri apa? Antagonis. Kenapa antagonis? Karena pemarah, manja, dan durhaka kepada orang tua. Karena si putri atau pemerannya durhaka kepada orang tua, manja dan suka marah-marah. Marah-marah. Jadi merupakan antagonis. Seperti yang dijelaskan tadi, antagonis merupakan pemeran jahat. Pemeran jahat. Iya, pintar. Coba ibu mau tanya juga di mana raja melakukan pertapaan di dalam cerita tersebut? Di hutan. Di hutan. Pintar. Nah, mengapa permaisuri bersedih? Dan mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Mengapa? Karena putri sang permaisuri membuang semua benda yang diberikan permaisuri. Oh, begitu, pintar. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk menceritakan asal-usul cerita Telaga Warna? Saya, Bu. Berani? Coba Marsha. Kita. Zaman dulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggehuna. Kuta Tanggehuna merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Coba dari yang Marsha ceritakan tadi tentang asal-usul Telaga Warna, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Prabu Suwartalaya, Ratu Permana, dan Putri Gilang Rukini. Iya, benar sekali. Pintar, tepuk tangan. Duduk silakan Marsha. Nah, anak-anak jangan lupa untuk ditulis ya apa saja tokoh-tokoh perwatakan dari cerita fiksi asal-usul Telaga Warna. Jangan lupa dicatat, coba catat. Sudah? Sudah, Bu. Coba kalian buat kesimpulan dari semua pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Sudah Marsha bikin kesimpulannya? Sudah, Bu. Sudah bikin? Coba disimpan dulu. Ibu mau buka sesi tanya jawab. Coba kira-kira nih anak-anak Ibu masih ada yang belum mengerti atau yang belum dipahami tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum, Bu. Mau tanya apa? Cerita fisik. Cerita fiksi? Cerita fiksi itu apa? Mau dijelasin ulang lagi tentang cerita fiksi itu apa? Iya, Bu. Jadi Marsha, cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan atau rekayasa. Nah, itu didasari dengan angan-angan sang penulis saja, seperti itu. Seperti cerita fiksi itu contohnya cerita rakyat, asal-usul yang asal-usul Telaga Warna tadi, asal-usul Danau Toba itu kan direkayasa kan, dibuat-buat lagi oleh si pengarang, seperti itu. Apakah Marsha sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mau tanya lagi sama Marsha nih. Marsha, apa saja perwatakan di dalam tokoh? Antagonis, protagonis, protagonis. Iya, pintar. Berarti Marsha sudah memahami apa saja watak dalam pertokohan antagonis, protagonis, dan tritagonis. Iya, pintar sekali Marsha. Anak-anak Ibu mau tanya nih, apa pendapat kalian tentang pembelajaran yang telah kita ikuti dari tadi sampai sekarang? Apa pendapat kalian? Kita mempelajari tentang cerita fiksi. Terus Telaga Warna, tokoh, pintar, watakan, terus unsur dan ciri-ciri dan ciri-ciri dari cerita fiksi. Pintar. Ibu kasih nilai dulu ya. Nilai dulu. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu juga rasa kalian telah memahami apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa. Coba siapa yang mau pipi? Marsha, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa
tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.